Tapi kan itu ada memori yang akan dicek, ada pemahaman yang akan dicek. Nah, seberapa berat pemahaman itu? Kalau cuman bacaan Wati dan Budi ke Gramedia membeli alat tulis, itu kan gampang. Beda sama yang Budi ke pasar membeli 50 benda alat tulis. Di 50 itu harga satu penggarisnya sekitar 1.000 perak mal. Itu kan beda lagi. Nah, kayak gitu. Jadi seberapa berat itu juga menyebabkan si anak itu tadi geget tadi tuh. Nah, jadi itu yang saya sarankan ada Bunda nanti akan harus evaluasi lagi, Bun. Evaluasi seberapa endurance yang dia punya. Tadi ingat, kita harusnya ke orange, bukan ke zona putih. Itu, Bun. Jadi nanti dievaluasi kembali ya. Cukup jelas, Bunda Yani? Bu Yani, sudah cukup jelas jawabannya? Oke, kita lanjut saja Pak Tri. Ya. Waktu sudah jam 20 lebih 45 menit. Ada Bunda Eda. Kan Bunda Eda? Bunda Eda, monggo. Tadi sudah tidak di. Oke, kita ke penanya dari chat saja. Selamat Tri, Bunda Eda, ya, tetap ya, kita dari chat ya. Oke, selamat malam Tri, anak saya sudah 11 tahun. Kenapa ya anak saya memutar-mutar jarinya seperti yang mengundi kalau mau mengambil satu, misalnya mau ngambil baju, ngambil buku dan lain-lain. Kalau tidak ada kegiatan, tangannya iseng memainkan rambutnya. Ini sih tidak boleh dengan writing sih Pak. Ya. Mungkin ini aja selanjutnya. Kalau anaknya sudah dari Bunda Anggun Lembang, kalau anak sudah bisa menulis, tapi tulisannya tekanannya terlalu besar, apa terapi harus diulang dengan menulis memakai jari via pastu beras, Pak? Monggo. Bunda Wafik Aulana Handayani, monggo bisa dimilu ya ininya. Lihat ya, silahkan di-mute dulu Bunda. Monggo. Oke, baik. Menjawab pertanyaan tadi, yang jelas sebenarnya apakah dia akan harus kembali atau tidak, itu lihat dari hasil observasinya. Mesti dites dulu, diobservasi dulu, dilihat apakah kemampuannya yang bermasalah adalah satu, kontrol koordinasi. Jadi, kontrol koordinasi nanti akan dipondasikan oleh kekuatan otot. Kekuatan otot berhubungan dengan endurance otot. Nah, jadi misalnya contoh ini nih. Jadi kekuatannya untuk memegang. Terus endurance itu lamanya gitu. Nah, tulisan besar-besar itu berkaitan dengan coordination-nya. Nah, koordinasinya apakah dia sudah lulus? Jadi baliknya bukan ke pasir tadi kalau kondisi kayak gitu. Baliknya ke titik-titik. Jadi biasanya adalah tracing itu akan lebih membantu menik tadi dengan titik-titik kecil yang dia harus pisahin kertas tadi dari si gambar itu. Jadi gambar si yang tadi nanti lihat di yang ada namanya menisik tadi itu. Nah, itu ya perhatikan bukan turun ke pasir malah lebih parah karena kan pasir kan gede-gede malahan gitu. Jadi dimainkan ke mundur ke pasir tapi mundurnya porsi. Bunda Rasati. Oke, jadi mundurnya adalah ke tingkat koordinasinya. Koordinasi tadi tuh lebih ke arah ke menisik yang kecil-kecil tadi sampai di gambar itu terpisah dari gambar kertasnya sama tadi yang berhubungan dengan tracing. Nah, itu yang akan lebih ngena. Dan perbedaan menulis huruf atau angka ini Bunda siapa ini?
Bunda siapa ini ya? Bentar kok nyala. Ya, Oke. sudah. Ya, oke. Jadi menulis dengan perbedaan garis yang tebal tipisnya. Jadi misalnya huruf yang di paling atas, jadi biasanya menggunakan buku garis 3. Ini ya latihannya. Misalnya contoh nulis angka 2 dengan angka 2 yang di besar, angka 2 yang di sedang, ada angka 2 yang kecil. Nah, kayak gitu. Jadi latihannya adalah memberikan perbedaan besar kecil di dalam sebuah garis gitu. Jadi nanti yang digunakan adalah buku garis turun ke pasir, Bun. Ya, gitu Bun. Oke. Sebentar Pak, tadi siapa yang bertanya ini? Bunda Anggun, oh ya. Bunda Anggun sudah cukup ya pertanyaannya. Kemudian ini terima kasih Pak Tri. Tadi Bunda Anggun ini masuk agak telat soalnya Pak. Gitu. Oke, ini kemudian juga ada yang hanya masalah yang, huruf yang tulisannya besar-besar. Bunda Rien, anaknya usia 5 tahun, bisa menulis dengan tangan kiri lebih rapi, tapi sering terbalik hurufnya maupun apa yang ditulis. Kalau pakai tangan kanan, tulisannya malah besar-besar melebihi garis buku, tapi tidak terbalik huruf maupun angka yang ditulis. Aktivitas di rumah apa yang bisa saya lakukan? Terima kasih Pak Tri. Ini nulisnya 2 tangan nih Pak. Iya, kondisi seperti itu biasanya karena kebingungan orang tua. Jadi gini, orang tua tuh kadang kurang paham tentang patokan. Jadi ingat nih, sebenarnya gini, sebenarnya kalau orang tuanya kanan, jadi bapaknya kanan, ibunya kanan, maka kidal itu adalah keturunan langsung. Jadi benarnya kalau orang tuanya ada kanan, jadi bapak salah satunya ada kanan atau kiri, ada kidal, kemungkinan ada kidal gitu. Nah, sebelum usia 3,5 tahun itu masih boleh diotak-atik. Jadi masih boleh diotak-atik. Lepas dari 3 tahun, 3,5 tahun, tidak boleh dipaksakan ganti. Kalau dipaksakan ganti akan terjadi yang namanya gangguan persepsi left and right. Nanti larinya ke dispraksia, disleksia, diskalkulia, disgrafia. Jadi mirroring huruf tadi itu akan muncul. Jadi, itu yang nanti diperhatikan. Apalagi anaknya tadi udah 5 tahun gitu. 5 tahun dia yang tangan kiri mirroring. Dia tangan kanan, nah mesti dicek dulu nanti dites. Ada tesnya. Jadi nanti kalau di klinik itu akan ada 3 tes. Satu adalah power. Jadi biasanya nanti akan ada alatnya, namanya hand grip dynamometer. Alatnya itu kayak tembak tuh, anaknya itu kayak nembak gitu tuh, nembak air gitu. Nanti ada angkanya. Nanti akan dites nih tangan kanan berapa, tangan kiri berapa. Nah, itu namanya tes kekuatan atau nama alatnya namanya hand grip dynamometer. Yang kedua adalah tes koordinasi. Jadi nanti dia akan mencoret dengan tangan kanan garis lurus, mencoret dengan tangan kiri garis lurus, api gitu koordinasi. Dan yang adalah preferensi, jadi kalau kita kasih pensil, nah di pensilnya adalah di tengah-tengah diletakkan, di tengah-tengah nih, di tengah diletakkan di meja, di tengah-tengah antara tubuhnya dia gini. Dia akan ngambil dengan tangan kanan atau tangan kiri. Nah itu dites tuh. Jadi nanti Bunda bisa tes nih, sebenarnya dia itu kanan, dia itu kidal atau kanan itu dulu nih, gitu. Hanya dengan melakukan pengukuran koordinasi sama referensi tadi. Jadi mesti dilihat tiga-tiganya. Misalnya contoh hasilnya 2-1, yang 2 itu yang dipilih nih. Kekuatannya kanan, koordinasinya kanan, preferensinya kiri gitu. Ya berarti dipilih yang kanan tuh. Itu yang nanti harus dilakukan. Jadi tes dulu apakah dia itu sekarang ini jadinya kanan atau kidal itu dulu. Nah, ditesnya dengan tadi. Lebih enaknya nanti dibawa ke klinik itu akan dibantu pengetesan apakah dia kanan atau kidal. Itu buat jadi menentukannya dari itu nanti. Dari situ baru nanti kita akan kanan berarti tinggal latihan koordinasi aja yang tulisan gede-gede dilatih. Kiri, ternyata berarti tinggal beresin yang mirror-mirror kayak gitu. Jadi tapi lihat dulu apakah itu anak tadi kanan atau kidal gitu. Itu ditentukan dulu. Oke, baik. Terima kasih Pak. Dari Bunda Rian tadi sudah cukup jelas ya.
Kemudian ini ada Bapak Min Hasanuddin tadi raise hand apa bertanya Pak Min? Iya, Silah. Bu Reni. Assalamualaikum, Pak Tri. Waalaikumsalam. Ya, saya punya anak umur 10 tahun, terindikasi cerebral palsy. Iya. Kalau secara pengetahuan sih, ya maupun huruf, angka, dia ngerti gitu kan. Tapi kalau dari segi penulisan, itu sangat lemah gitu kan. Tapi kalau misalnya dari segi ngelempar sampai memukul, itu tenaganya yang tadi bilang Putri, kuat tenaganya. Sekarang usia berapa? Usia 10 tahun, Pak. 10 tahun. Dia tipenya si Pak? Si Kinetik. Iya. Diskinetik ya, bukan Iya. spastik ya. Heeh. Diskinetik. Ya, terus diskinetik itu sejauh mana? Mild, moderate atau severe? Ringan, sedang atau berat? Sedang sih. Tapi ini kendala dia tuh masih sering kejang, Patri. Oh, masih kejang. Belum Iya. selesai gitu. Belum, kejangnya kejang. Sekarang obatnya pakai apa? Prolepsi dengan Topam. Oh, prolepsi dengan Topam. Udah berapa lama prolepsi? Di awal sih pakai Depaken. Awal Depaken. Baru ganti ke Topam? Iya, baru ganti ke Topam sekitar 5 tahun yang lalu deh. Sudah pakai Topam Depaken terlalu aktif. Dan ininya sendiri apa namanya, untuk dia tuh HB dia agak gede gitu. Ibarat imun dia dihajar sama si Depaken, sehingga kalau sakit selalu indikasinya ke apa namanya, trombositnya turun, sehingga indikasinya ke DBD, bukan DBD. Akhirnya cek-cek, akhirnya dirubah jadi prolepsi hingga sekarang sih. Terakhir kerja kapan, Pak? Kemarin bahkan kejang pas 17 Agustus. Paknya mungkin karena kelelahan sih, rata-rata kelelahan, terus kadang juga suka kejang bengong gitu. Jadi tanpa ada, dulu kan penyebab panas, misalnya usia 37, 38 derajat dia bisa panas, kejang. Kalau sekarang bahkan keadaan normal pun masih bisa gitu. Kendala di kami itu aja sih. Untuk pertama, satu sisi ngejar kesehatan anak, satu sisi juga ngejar skill dia. Otomatis kan skill itu melalui terapi lah, melalui sekolah. Selama saat ini sih udah sekolah di homeschooling. Diajarin juga untuk lebih banyak ke apa namanya, motorik kasar sama halusnya. Nah, emang prinsip saya sih kemandirian dulu aja lah untuk anak saya itulah. Dari segera penulisan, emang kalau segera ini sih untuk pengenalan sih selalu dikenalkan lah, angka-angka itu jelas kecil, udah sekarang nyampe sekarang pun pola gitu kan. Cuman ngomong sendiri belum bisa. Kalau duduknya udah tegak belum, Pak? Duduknya sudah stabil belum? Duduk udah stabil. Gimana? Duduknya stabil, Pak. Duduk stabil. Ya. Waktu duduk itu tangannya masih gerak-gerak nggak? Nah itu kadang suka lost dalam 1 jam atau setengah jam, karena suka teriak sendiri gitu. Itu akan motorik ada yang gerakin kayak gitu. Makanya sebenarnya perlu dites lebih detail sih, Pak, karena saya takut salah ngasih advice gitu. Kayak dia diskinetiknya sejauh mana, ringan, berat, sedang, terus munculnya saat pan kayak gitu. Itu mesti dicek detail. Memang sih kadang dia suka greget sendiri gitu kan. Suatu momen dalam 1 jam ada aja kelakuan yang kayak gitulah, kayak istri kayak sendiri kayak gitu kan. Nah itu yang suka di lost control pada diri dia gitu kan. Nah itu saya sendiri belum tahu gitu kan, akar dan solusinya seperti apa. Tanya ke sih tiap bulan kontrol terus ke dokter Sarapi, RAB gitu. Oke. Dan terapi rutin nggak, Pak? Terapi ya sekolah di homeschooling itu, Dok. Ini Pak, karena kecapean dia kan. Awalnya sebelum masa COVID, sekarang banyak ke itu aja, ke homeschooling. Di situ pun di homeschooling banyak kan motorik, menulisannya jauh lebih baik sih sebetulnya sejak dia sekolah gitu kan. Iya, kalau bisa
Bapak bikin jurnal dulu, Pak. Bikin jurnal ya. Jurnalnya itu hubungannya berapa lama endurance aktivitas yang dia bisa toleransi. Aktivitas apa? Terus tadi kejang tadi itu yang dikata capaian itu kecapean karena apa? Karena kegiatan apa? Nah, itu harus diantisipasi banget gitu. Jadi itu yang supaya tidak terjadi kejang lagi, karena gini, begitu lagi turun lagi tuh kemampuannya gitu. Dan diskitiknya nanti nggak selesai-selesai itu gitu. Itu yang jangan khawatir, Pak. Memang sih Pak, dari tahun 1 pun begitu, di umur tahun satu sisi ngejar dia, keterampilan dia, tapi sisi lain juga Ya, kejang dia itu, karena kalau giliran dia kejang pasti aja ada yang ada yang harus dilatih lagi, harus ya, terapi lagi. Nah itu ya, yang sedang di sisi itu. ya. Memang mesti kombinasi antar. Jadi gini, nggak bisa mentingin beresin kejangnya juga, karena waktu jalan terus gitu. Tapi juga nggak bisa juga mentelantarkan skill tadi gitu. Makanya kita harus benar-benar bikin jurnal supaya nantinya ketahuan nih bahwa load aktivitasnya itu sejauh mana. Jadi itu yang akan membantu, tetap dia akan beraktivitas tapi pada di bawah ambang sang load. Jadi ambang load-nya dia gitu, Pak. Selama ini sih paling kalau untuk yang historical kejang sih selalu dicatat sampai durasi sampai ininya lah ya. Karena emang udah laporan Bukan ke kejangnya. Jadi load aktivitas itu oh. yang tahu sebenarnya terapis sih, Pak. Jadi kalau homeschooling nanti dia nggak tahu tuh load aktivitas. Karena ada hitungannya, ada berapa match, ada hitungan load aktivitas. Contoh aktivitas seperti kayak motorik kasar, halus, menggambar, itu masuk nggak kategorinya? Bukan, Pak. Jadi gini nih, melompat Ya. 1 kali itu setara dengan 2 met gitu. Iya, iya. Melompat 10 kali itu setara dengan 12 met. Nah, kayak gitu, itu ada hitungannya. Ada permulanya ya Pak. Mungkin nanti bisa saya explaining ke guru-gurunya gitu, atau di YAMSI di Tangerang ada nggak, Pak? Di Tangerang belum ada, adanya di Tangsel. Tangsel di Pamulang. Oh, nanti bisa di-share alamat ya, mungkin nanti bisa berkunjung gitu kan, bisa discuss. Ada saya sudah chat di grup, di chat grup nih. Itu ada alamat yang sudah saya kirimkan di dalam bentuk file itu. Oke, Pak, nanti saya ini deh pelajarin dulu sekalian buat ini. Ya, berusaha yang terbaik lah, Pak, buat si kecil, Pak. Titipan. Makasih, Pak, atas ininya, sharing-sharingnya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Muhaimin Hasanuddin. Sekaligus Pak Muhaimin tadi menjadi penanya terakhir untuk kita di malam hari ini, Pak Tri, karena waktu sudah menunjukkan pukul 21.00 dan waktunya untuk kita berpisah, alias acara parenting online di malam hari ini telah selesai. Untuk ayah bunda yang pertanyaannya belum dijawab, monggo tadi Pak Tri sudah share alamat-alamat, tapi itu hanya ini ya Pak ya, yang tadi di chat itu yang masih sama daerah sekitarnya ya Pak, untuk yang seluruh Indonesia mungkin? Yang ada di file itu, yang ada di seluruh Indonesia itu, yang ada di itu ada file. Oh gitu. Ya, yang di atasnya itu ada file. Nah, file itu yang seluruh Indonesia. Ada PDF-nya, Bun, yang sudah dikirim. Oh iya, nanti di situ ada ya. Oke. Download. Iya, oke. Datanya 45 cabang Yamet ya, Pak ya? Iya, betul itu. Ini kan peserta kita juga kebetulan dari seluruh Indonesia nih, Pak. Jadi pasti sangat membutuhkan sekali kehadiran Yamet di kota-kota mereka gitu, Pak. Nanti bisa dilihat di file yang di-share Pak Tri Gunadi ya, Bunda ya. Monggo silahkan bisa langsung datang ke tempat-tempat tersebut, membawa buah hatinya yang spesial, kemudian dikonsultasikan di sana untuk mendapat penanganan lebih lanjut. Alhamdulillah acara kita sudah selesai dan tidak ada kendala serta gangguan apapun. Terima kasih banyak